Shalom adik-adik yang terkasihi oleh Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil saat teduh dimulai. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, mulai awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita angkat satu pujian yang berkata Bapa yang kekal. Adik-adik, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian hormat bagi Bapa. Kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah remaja Kardere Muria pada hari ini datangnya dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan oleh penyertaan kuat kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang bersyukur di hadapan-Mu, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu remaja boleh beribadah kepadamu pada hari ini. Di dalam segala kesibukan kami, seminggu lamanya telah berlalu. Ketika kami belajar dan dalam beraktivitas, di dalam bergaul kami, Tuhan telah menyertai kami. Bahkan dikala kami meninggalkan Tuhan, kami terlena dengan kehidupan kami.
Tuhan selalu adil dan setia bagi kami. Itulah kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena tiada Tuhan seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang kekal bagi kami Tuhan. Ampunilah kami manusia yang berdosa ini, anak-anakmu yang tidak memiliki pengertian. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikanlah kami oleh darah anakmu Yesus Kristus, dan pulihkanlah kami. Ajarlah kami kiranya untuk merendahkan diri dan hidup kami di hadapan Tuhan. Kiranya dalam ibadah kami hari ini, sungguh-sungguh kami diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, untuk memimpin setiap hati kami, untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah ibadah kami ini. Kiranya Engkau yang menyertai seluruh yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah sungguh-sungguh nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan damai sejahtera melimpah bagi anak-anakmu, terutama terhadap anak-anakmu, remaja Kardere Moria, dan seluruh orang yang mengikuti ibadah kami pada kesempatan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, masih dalam keadaan berdiri. Shalom adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan membacakan Mazmur pujian bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 37 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang ke-9. Saya ulangi, Mazmur pasal 37 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang ke-9. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin. Baik adik-adik, kita akan angkat satu pujian yang berkata, Yesus kekasih jiwaku. Karena kasih-Mu padaku
kita angkat satu pujian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita berdoa. Sungguh kami memuji-muji Engkau Tuhan, karena firman-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami, yang selalu menuntun hidup kami dan menerangi jalan kami. Kini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mempersiapkan diri kami, hidup kami, untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi suluh dan terang bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, tuntunlah kami, supaya hari-hari kami hidup kepada Tuhan. Sertailah anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakailah sebagai alat-Mu saja. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu ada dan mengurapi kami dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga melalui pemberitaan firman-Mu ini, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih, puji Tuhan, hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan lagi. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 5. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, perenungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dalam Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman-aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur di waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang,
baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopong pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan, setelah selesai perayaan Paskah kemarin, kebangkitan Yesus Kristus, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan lagi firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema kepada kita, bahwasanya Yesus pengharapan keselamatanku. Ya, mari kita masing-masing, adik-adik remaja dan kakak mentor, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus memiliki komitmen ini di dalam hati, bahwasanya Yesus pengharapan keselamatanku. Kematiannya kemarin yang telah kita rayakan di kayu salib memberikan bukti bahwasanya Yesus telah menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Dan perayaan tentang kebangkitannya telah memberikan bukti kepada kita bahwasanya Yesus telah menang atas maut. Dan kemenangan itu diberikan untuk kita. Apa? Yaitu keselamatan. Pengharapan keselamatan itu diberikan kepada kita. Kita lagi tidak hidup di dalam kuasa dosa, tetapi kita hidup di dalam kehidupan yang kekal yang dari Tuhan. Itulah penekanan pada hari ini. Nah, seperti nas firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengatakan kepada kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Dan di dalam firman Tuhan dia mengatakan ada anak siang dan ada anak terang. Ketahuilah, di dalam Efesus mengatakan bahwasanya dahulu kita memang anak kegelapan. Kenapa kita disebut anak kegelapan? Karena kita hidup di dalam perbuatan dosa, tidak mengenal Yesus Kristus. Tetapi sekarang kita disebut anak-anak terang, kita disebut anak-anak siang. Kenapa kita disebut demikian? Karena kita telah percaya kepada Yesus. Kita telah menerima Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Tetapi apakah karena kita telah menerima Yesus maka kita boleh hidup dengan sesuka hati? Bolehkah kita hidup dengan semena-mena? Bolehkah kita hidup berfoya-foya? Bolehkah kita hidup untuk melakukan kekerasan kepada orang tua? Bolehkah kita melanggar aturan-aturan di rumah? Tentu tidak demikian. Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan berjaga-jaga. Kita harus berhati-hati. Kita harus berwaspada supaya ketika kita menjadi anak-anak siang, justru hidup kita semakin parah daripada ketika kita menjadi anak terang. Jangan sampai kita menyalahgunakan kesempatan kita yang telah diberikan untuk menjadi anak siang untuk lebih terjerumus lagi ke dalam perbuatan dosa. Ketika kita sekolah, kita suka menindas teman kita. Ketika kita ujian, lebih enak menyontek kepada teman daripada membaca di rumah. Kita sebagai pelajar, hasil apa yang kita dapatkan kalau kita bersikap demikian? Bukankah justru itu membuat kita semakin jatuh dan terperangkap di dalam dosa? Tetapi pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwasanya Yesus telah menjadi pengharapan keselamatan bagi kita. Maka dari itu kita harus
menanamkan di dalam diri kita ini bagaimana kita hidup sebagai orang yang telah menerima pengharapan keselamatan itu yang dari Yesus. Ya, firman Tuhan menyatakan tadi, kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari perbuatan yang demikian. Kalau dahulu kita adalah pemberontak, suka melanggar perintah dari rumah, sekarang kita harus berubah secara pelan-pelan, bahkan secara drastis pun. Kita harus berani mengubah sikap kita. Kalau dahulu kita hanya menunggu orang tua menyajikan makanan di depan kita, maka mulai pada hari ini kita sebagai anak-anak harus berani memulai membantu orang tua di rumah, mengambil pekerjaan-pekerjaan di rumah, entah pekerjaan menyuci piring, entah pekerjaan memasak. Bahkan yang lebih pertama adalah untuk pakaian kita sendiri. Kita harus berani membersihkan, merapikan diri kita sendiri. Jangan sampai harus orang tua yang ikut campur dalam mengurusi diri kita sendiri dalam kebersihan diri dan kamar misalnya. Kita harus mulai dari hal-hal yang terkecil. Kita harus bisa menjaga diri kita dari pengaruh-pengaruh orang di sekitar kita. Kita tahu sekarang, dunia kita sekarang adalah dunia nyata dan dunia maya. Kita hampir tidak bisa membedakan mana dunia nyata, mana yang dunia maya. Di sekeliling kita, di jari kita sudah ada FB, sudah ada WhatsApp, Instagram, Twitter, dan segala macam yang akan memberikan pengaruh-pengaruh kepada kita untuk meninggalkan iman kita, pengharapan keselamatan kita kepada Yesus Kristus. Itu semuanya kita tidak bisa bendung, itu semuanya kita tidak bisa menghalangi hal itu. Dia akan selalu datang dan datang kepada kita. Tetapi bagaimana kita menyikapi semua itu, saudara-saudara dan adik-adik yang terkasih. Lihat, ketika semua itu nanti Yesus datang. Yesus datang kepada kita, meminta pertanggungjawaban kita terhadap semuanya itu. Dia datang seperti pencuri tiba-tiba. Nah, sudahkah kita siap? Maka dari itu mari kita mempersiapkan diri sebelum waktunya itu tiba. Dengan apa? Misalnya seperti menggunakan media sosial sekarang ini. Kita boleh melihat apa aja. Di layar kita bisa muncul apa aja. Bisa muncul pengaruh-pengaruh aplikasi apa aja. Bahkan sekarang aplikasi banyak yang menyatakan ada koin. Anda menonton, Anda mendapatkan koin, mendapatkan duit. Ingat, itu adalah salah satu strategi iblis untuk menjauhkan kita dari keselamatan kita. Supaya kita terfokus untuk mencari harta duniawi dan melupakan Tuhan. Itu tidak salah untuk mencari duit. Tetapi sudahkah benar jalan yang kita tempuh? Itu pertanyaannya. Jangan sampai untuk mencari koin kita melupakan untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai dengan untuk mencari hanya 1 sen itu kita tidak lagi memuji Tuhan. Kita lupa lagi berdoa. Sehingga pengharapan itu menjadi sirna. Tidak demikian adik-adik. Tetapi mari kita menggunakan media sosial yang kita punya, yang ada di genggaman kita ini, dengan baik dan benar. Mari kita gunakan untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. Ingat, pakai media sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Fokus kita adalah bagaimana menjalani hidup ini tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, kembali saya tekankan seperti minggu yang lalu. Iman di dalam hati kita tidak boleh goyah. Di dalam nats ini mengatakan iman itu harus menjadi baju zirah kita. Adik-adik mengerti apa yang dimaksud dengan baju zirah? Adalah seperti di masa-masa perang.
Bahkan di Mobile Legends sekarang ada yang namanya perang. Selalu itu yang diperankan. Lihat pemainnya memakai baju zirah. Buat apa baju zirah itu? Adalah untuk menahan dirinya, menghalangi segala serangan yang mencoba menghancurkan dirinya. Maka kita sebagai orang percaya kepada Kristus, iman kita kepada Kristus Yesus adalah baju zirah kepada kita, ketopong pengharapan kita, keselamatan kita, yaitu hanya satu, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, yang kemarin telah kita ingat rayakan. Itu jangan dilupakan. Mari kita tetap berjaga-jaga. Di sekolah kita banyak yang memudahkan, mencoba meminta kita, entah dari teman-teman atau dari siapa saja, mungkin saja juga dari guru. Ada yang mengatakan, asalkan engkau mengikuti saya, hal-hal yang kusampaikan kepadamu akan kuberikan kepadamu nilai 10/9. Ingat, jangan tergoda dengan nilai di catatan. Nilai itu hanya sebentar saja, tetapi nilai kehidupanmu akan setiap hari mengikutimu. Jadi ingat adik-adik, jangan hanya untuk mendapatkan nilai rapor di sekolah. Anda melakukan segala cara untuk melupakan imanmu kepada Kristus Yesus. Nilaimu yang sebesar apapun di rapor kamu akan tinggal menjadi buku usang kelak. Tetapi nilai kehidupanmu setiap hari yang bertekun kepada Yesus Kristus, itu yang akan terus dinilai dan dilihat orang setiap hari. Dan yang menuntunmu kepada pengharapan keselamatan kepada Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan ini. Semoga kita sungguh-sungguh tidak tertipu oleh kebaikan-kebaikan semu dari dunia ini, tetapi sungguh-sungguh meneliti, mengoreksi mana yang sungguh-sungguh memperkuat kita di dalam iman, pengharapan kepada Yesus, dan mana yang justru sebenarnya akan menghancurkan iman dan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, kembali kita mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang telah boleh kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Walaupun terbatas dalam pemberitaan, dalam penyampaian dan pemaparan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu bersama-sama dan menuntun kami, itulah yang akan menjelaskan terus-menerus di dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap hari kami bergerak, berjalan, setiap kali kami bangun, dan setiap kali kami berpikir, firman-Mu yang selalu memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datang dari awal pertengahan pada pagi hari Minggu ini. Pada pagi hari Minggu hari ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya apa yang kami baca dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkati juga anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, menjadi firman yang mengingatkan kami, memberikan kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati juga adik-adik remaja kami yang sedang mengikuti bersama ibadah pada hari Minggu ini ya Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati tugas-tugas sekolah mereka, agar mereka bisa berjalan dengan yang baik ya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, berkati juga kakak-kakak mentor yang mengikuti bersama di tempat ini ya Tuhan. Boleh kami bisa melayani dengan yang baik Tuhan. Ya Bapa dalam surga, berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana bangsa Indonesia ini ya Tuhan sedang berduka ya Tuhan. Boleh Engkau memulihkan apa yang terjadi di tempat ini ya Tuhan. Berkati juga khusus di NTT ya Tuhan, sedang bencana banjir ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, melindungi mereka ya Tuhan,
agar mereka kembali dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati juga yang sudah korban ya Tuhan, biarlah mereka, keluarga mereka mendapat kembali mereka akan bersama keluarga mereka ya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, berkati juga kampus kami ya Tuhan. Di STT Muria ini menjadi kampus perlindungan kami, menjadi kampus yang kami selalu apa yang kami inginkan di tempat ini ya Tuhan. Berkati juga gereja kami ya Tuhan, yang selalu hari ke-7-Mu Tuhan, yang kami mengibadahkan di tempat ini ya Tuhan, menjadi umat-Mu yang selalu setia kepada di dalam nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, berkati juga keluarga kami, orang tua kami, saudara kami di kampung kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu sehat dan melindungi mereka, apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, boleh Engkau memberikan hasil yang terbaik buat mereka ya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, berkati juga dosen kami yang selalu memberikan perkuliahan kami ya Tuhan. Berkati mereka pelayanan, tugas mereka, kesehatan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka ada di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, berkati juga semuanya ya Tuhan, agar Engkau yang merangkulkan semua di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, berkati juga kakak-kakak kami sedang di pelayanan Tuhan. Semoga mereka melayani dengan yang baik ya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak kami di kos Tuhan, selalu sehat, selalu menjaga diri mereka ya Tuhan, agar mereka bisa berjalan kehidupan dengan yang baik sehari-hari ya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami tidak lupa juga untuk berdoa pereman kami, security kami, para medis kami ya Tuhan. Biarlah mereka merangkul dalam tangan kasih ya Tuhan. Apa yang kerjakan mereka ya Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang melindungi mereka ya Tuhan. Engkau yang apa yang mereka lakukan Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa dalam surga, berkati semua kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap selalu sehat dan selalu menjaga kami Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami yakin dan percaya kepadamu ya Tuhan. Inilah doa yang kami harapkan Tuhan, tapi doa ini tidak sempurna Tuhan, kami menyempurnakan dengan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga orang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman. Mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik.
Saya akan membacakan nats pedoman hidup baru yang tertulis dan jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapa, terima kasih. Baiklah adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya firman yang telah kita dengarkan menjadi perenungan kepada kita setiap hari, yang menuntun setiap langkah kita. Dan marilah kita bersama-sama pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk dan mengambil satu. Baik, salam. Demikian kita. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mengambil bagian pelayanan. Dan kakak juga yang sudah bermusik, pada ketua. Semoga ibadah kita pada hari ini sungguh-sungguh adalah untuk membawa hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.